Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 1 di pertemuan ke-5. Nah, pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai fungsi. Definisinya, jadi fungsi ini didefinisikan sebagai aturan yang menetapkan bahwa setiap anggota himpunan D berpasangan dengan, nah di sini ada kata kunci yang perlu diperhatikan, itu adalah tepat satu anggota himpunan K. Ini pada gambar diagram panah ini, kita lihat di sini ada himpunan D, kemudian di sini ada himpunan K, ini juga. Nah, yang dikatakan fungsi itu adalah ketika setiap anggota pada himpunan D ini berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini ada pasangan di K. Pada K ini dia tepat satu saja, ini sama. Nah, ini juga di K ada pasangannya, ini ada pasangannya, dan pasangannya itu adalah tepat satu. Itu yang dikatakan sebagai fungsi. Di komputer mungkin penerapannya itu ada pada contohnya database, ya, menghubungkan database satu dengan database yang lainnya. Ada misalkan data tersimpan di database satunya, nanti dihubungkan dengan data referensi yang tersimpan dengan data yang masukkan, nih. Oke, ini kata kuncinya. Kemudian ada istilah-istilah pada fungsi ini, ada istilah domain atau daerah asal atau daerah definisi, yaitu daerah anggota himpunan D yang mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan K. Jadi kalau kita lihat gambar tadi, nah daerah asal itu posisinya ada di sini. Nah, kemudian anggota pada himpunan K yang merupakan pasangan anggota himpunan D itu disebut daerah nilai atau range. Nah, ini adalah range-nya, daerah nilai. Nah, yang ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Nah, kemudian sedangkan semua anggota himpunan K, baik yang merupakan pasangan dari anggota himpunan D maupun yang bukan, itu disebut kodomian. Simpulannya, di fungsi ini sama seperti sebuah proses yang menghasilkan tepat satu keluaran untuk setiap masukan tertentu. Nah, itulah cirinya, ya, definisi daripada fungsi tadi. Nah, kalau yang di sini, ini daerah hasil. Yang ini bukan. Ya. Nah, tapi semuanya ini adalah kodominnya. Nah, sedangkan yang di sini adalah domain. Oke. Itu simpulan daripada fungsi. Nah, kalau ada hubungan yang tidak memenuhi definisi seperti tadi, definisi fungsi tadi, maka itu disebut sebagai relasi. Jadi di matematika selain fungsi ada yang namanya relasi. Nah, ini juga kalau di komputer itu biasanya diterapkan juga untuk pembuatan program, ya, sistem informasi, aplikasi. Nah, itu relasi. Nah, jadi kalau fungsi tadi tepat satu, kalau relasi ini pastikan dua keluaran untuk setiap masukan tertentu, bisa lebih juga sebenarnya. Nah, ini contoh relasi. Nah, kalau fungsi tadi
bisa jadi dari sini ke sini ada dua daerah asal yang memiliki daerah hasil yang sama. Tapi tidak bisa seperti ini, bercabang seperti ini. Nah, kalau ini bukan fungsi, tapi ini adalah relasi. Oke. Nah, jenis-jenis fungsi nanti akan kita lihat. Jadi kalau untuk mengidentifikasi apakah itu sebuah fungsi atau bukan, nah kita lihat dari sifatnya seperti ini. Kalau dia ada sebuah daerah asal menghasilkan dua daerah hasil yang berbeda, maka itu bukan fungsi, tapi itu adalah relasi. Jadi relasi ini bisa satu atribut, itu bisa satu variabel ini punya bermacam-macam atribut. Ya. Dan di sini adalah mahasiswa itu bisa punya ada NIM-nya, kemudian ada jenis kelaminnya, itu relasi. Tapi kalau fungsi tidak bisa seperti itu, dia tepat satu. Nah, kalau seperti ini mungkin ya. Jadi kalau fungsi itu biasanya kita lambangnya kita nyatakan sebagai fx seperti ini, pemetaan. Jadi memetakan anggota himpunan yang satu ke himpunan yang lainnya. Nah, kalau yang ini bisa jadi fungsinya itu bentuknya adalah x kuadrat. Nah, jadi kalau x kuadrat misalkan di sini minus 1, di sini 1. Kalau kita masukkan ke sini, minus 1 itu hasilnya f minus 1 itu dikuadratkan minus 1, hasilnya adalah 1. Nah, kalau hasilnya 1 dikuadratkan juga hasilnya 1. Nah, jadi mungkin dengan masukan yang berbeda tapi menghasilkan nilai yang sama, keluaran yang sama, maka itu dikatakan sebagai fungsi. Tapi antara anggota yang ini dengan yang di sini, pasangannya tidak ada yang satu ini menghasilkan dua pasangan yang ada di K. Tepat. Minus 1 berpasangan dengan 1. Tidak ada minus 1 berpasangan dengan, misalkan di sini 2. Di sini 2. Dan di sini 4. Ya. Kalau ini kuadrat misalkan 1, ini minus, ini 2, ini minus 2 misalkan. Nah, bisa jadi seperti ini, tapi tidak mungkin ketika dimasukkan ke fungsi ini, dimasukkan 1, menghasilkan 1, kemudian menghasilkan 2. Nah, itu tidak mungkin. Itu bukan fungsi, tapi itu adalah relasi. Tapi kalau fungsi, ada kata kunci di sini tepat 1. Oke. Kesimpulannya seperti itu. Definisi fungsi kalau ini relasi. Nah, jenis-jenisnya itu secara garis besar fungsi dapat dikelompokkan menjadi fungsi real dan fungsi kompleks. Nah, ini sempat disinggung di awal. Bilangan itu ada bilangan kompleks. Ya. Pembahasan mengenai fungsi ini untuk di kuliah kita ini hanya di fungsi real saja. Oke, nah jenis-jenisnya menurut jumlah peubah bebas. Ubah ini variabel. Jadi kalau fungsi tadi biasanya dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Y secara umum. Nah, X ini adalah variabel bebas. Y ini adalah variabel terikat. Oke. Jadi Y sama dengan, misalkan fungsinya X plus 2. Nah, Y ini nilainya tidak bebas, dia tergantung nilai X-nya. X ini adalah variabel bebas atau peubah bebas, kemudian Y-nya ini peubah tak bebasnya, terikat. Nah, berdasarkan peubah bebasnya, fungsi itu dibagi menjadi
Ada yang peubah bebas tunggal, kemudian itu yang fungsi hanya mempunyai satu peubah bebas. Itu peubah bebas tunggal, contohnya nah seperti ini. Kemudian ada juga yang fungsi peubah bebas banyak. Nah, jadi lebih dari satu peubah bebas. XY misalkan. XY. Nah, nilai XY-nya ini variabel bebas, bisa berubah-ubah tergantung masukannya apa nanti. Ini X, Y, Z, ada 3. Nah, kemudian menurut cara penyajian, kita mengenal ada yang namanya fungsi eksplisit. Dia menyatakan fungsi itu dalam bentuk antara yang bebas dengan peubah tak bebas itu terpisah pada ruasnya masing-masing. Nah, seperti ini. Ini yang umum kita menyatakan sebuah fungsi secara eksplisit. Nah, secara umum fungsi itu dinyatakan dalam bentuk eksplisit seperti ini. Nah, selain bentuk eksplisit ada yang namanya fungsi implisit. Disajikan dalam bentuk implisit di mana peubah bebas dan tak bebasnya itu ditulis pada ruas yang sama. Contoh misalkan seperti ini, X dengan Y-nya ini pada ruas yang sama. Secara umum, fungsi implisit ditulis dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Kemudian ada lagi fungsi parameter. Untuk umumnya, x-nya dinyatakan dalam bentuk parameter seperti ini, ft, kemudian y-nya juga dalam bentuk gt, di mana t-nya itu adalah parameter. Contoh, x-nya t kuadrat min 1, y-nya t plus 2. Nah, itu adalah fungsi parameter. Oke, kemudian kalau kita lihat dari operasinya yang dilakukan terhadap peubah bebas, maka fungsi real itu dibagi menjadi fungsi aljabar, kemudian fungsi transenden. Aljabar itu ada fungsi rasional irasional, kemudian rasional ada bulat pecah, transenden itu ada bermacam-macam, eksponen, logaritma, trigonometri, trigonometri inverse, hiperbolik, dan juga hiperbolik inverse. Nah, untuk di kuliah kita itu kita hanya membahas yang fungsi aljabar. Jadi transendennya mungkin di kesempatan yang lainnya. Nah, fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu adalah fungsi yang mengandung sejumlah operasi aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, dan operasi pangkat rasional. Fungsi aljabar terbagi menjadi fungsi rasional dan irasional. Kemudian fungsi rasional itu bulat dan fungsi pecah. Nah, kita bahas yang fungsi rasionalnya. Sesuai dengan definisi rasio ini, rasional itu punya bentuk rasio antara misalkan P dengan Q, Px dengan Qx-nya. Ini maksudnya Px dan Qx-nya itu adalah polinomial. Nah, dengan ketentuan Qx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau Qx-nya tidak konstan, maka fungsi rasional itu disebut fungsi pecah. Sedangkan kalau dia konstan, maka fungsi rasional disebut fungsi bulat. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian kalau dia konstan, dia fungsi pecah. Kemudian kalau dia tidak konstan itu fungsi pecah. Kemudian kalau dia konstan itu fungsi bulat. Nah, fungsi bulat. Tadi sudah disebutkan bahwa fungsi bulat itu adalah fungsi rasional dengan yang Qx-nya itu, bagian Qx-nya itu sama dengan konstan. Nah, ini disebut juga dengan fungsi polinomial. Ya, karena bentuknya mirip dengan polinomial. Nah, fungsinya bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi variabel ini konstanta,
Ada beberapa konstanta di sini. Kemudian ada variabel dengan pangkatnya, ya, derajatnya. Nah, terus sampai derajat variabel x-nya itu adalah 0. Ya. Kalau dia 0 itu sama dengan 1, tinggal koefisien atau konstanta di depannya saja. Kalau dia pangkat n seperti ini, berarti dia derajat n. Ya. Koefisien A ini adalah bilangan real, kemudian masing-masing suku ini disebut monomial. Pangkatnya pada fungsi polinomial ini adalah bilangan bulat tak negatif. Ya. Fungsi polinomial dapat dikelompokkan menurut jumlah suku dan menurut derajatnya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini berdasarkan jumlah sukunya itu diistilahkan sebagai trinomial karena ada 3 suku. Kemudian derajatnya pangkat tertingginya adalah 2, jadi dia fungsi kuadrat. Kemudian pangkatnya yang tertinggi adalah 3, fungsi kubik. Ini sudah fungsi polinomial. Sukunya sudah lebih dari 3. Nah, kalau sukunya cuma 1, dia disebut monomial. Ini karena pangkat 5, derajatnya adalah 5. Kemudian ini juga termasuk monomial dengan derajatnya adalah 0 untuk fungsi konstan. X plus 1, X plus 2, ini ada 2 suku, binomial. Ini pangkatnya paling tinggi adalah 1, fungsi linear. Kemudian yang ini ada pangkat tertingginya ada 6, itu disebut polinomial. Nah, jadi tidak semua pangkatnya itu harus ada ya dalam sebuah polinomial seperti ini. Kalau kita contoh di sini, paling tinggi itu 6, tapi di sini nggak ada yang pangkat 5 ya. Nggak bisa seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat operasinya, penjumlahan dan pengurangan fungsi polinomial. Bagaimana kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dari fungsi polinomial? Langkah-langkahnya adalah kita mengelompokkan suku-suku yang mempunyai faktor-faktor berubah yang sama. Nah, contoh misalkan di sini suku 3x y dengan min 2xy itu adalah dua faktor yang sama. Sehingga pada kedua suku tersebut dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh yang lain. Lihat pada tabel ini. Nah, sama-sama x pangkat 3. Berarti dia faktor perubahannya sama. Sedangkan yang di sini e kuadrat, di sini e kuadrat y. Itu tidak sama. A dan B, walaupun tidak ada variabel x-nya di sini, ini adalah faktor perubahan yang sama. Nah, karena sebenarnya dia di sini ada x-nya, tapi x-nya itu pangkatnya 0. Jadi sama dengan 1. Ya. Oke, ini contoh-contoh. Kemudian, nah kita lihat bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan atau selisih dari fungsi-fungsi polinomial. Ini ada 2 buah fungsi polinomial, kita disuruh menentukan jumlah dan selisihnya. Sesuai dengan ketentuan yang tadi, bahwa untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan atau selisih, maka kita lakukan pengelompokan suku-suku yang mempunyai faktor perubahan yang sama. Kalau di sini, yang mana yang sukunya sama? Dan nanti kita kelompokkan. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat. Di sini ada x, di sini ada x juga. Kemudian di sini ada xy, di sini ada xy juga. Kemudian yang x kuadrat y tidak ada, minus 2 juga tidak ada. Nah, bagaimana yang tidak ada ya tetap kita tulis di hasil penjumlahannya seperti ini. Tapi tidak bisa kita gabungkan. Nah, tapi kalau yang ini perhatikan tanda. Nanti ketika selisih itu akan terjadi perubahan ya. Nah, di sini kita kelompokkan yang kuadrat dengan kuadrat. X pangkat 3 nggak ada sendiri.
Yang X dengan X, kemudian XY dengan XY. Maka hasil jumlahnya, nah yang ini bisa kita jumlahkan. Ini kita jadikan 1, jadilah minus 2 dengan minus 4 jadi minus 6. Kemudian 5 tambah 1 jadi 6. 7 tambah 3 jadi 10. Nah yang lainnya yang tidak ada faktor perubahan yang sama tetap kita tulis hasilnya. Maka inilah hasil penjumlahannya. Oke, kemudian yang pengurangan hampir sama, cuman perlu diperhatikan tanda. Nah, ini karena operasinya adalah pengurangan, nanti akan terjadi perubahan tanda. Di sini minus ketemu dengan minus jadi plus. Ini minus juga jadi positif. Yang positif jadi negatif. Kemudian yang positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika operasi pengurangan. Kalau penjumlahan tidak ada perubahan tandanya. Untuk yang pengurangan, ini perhatikan perubahan tanda ini. Kemudian setelah itu kita kelompokkan lagi. Seperti yang tadi, punya suku yang sama, faktor perubahan yang sama, maka kita bisa gabungkan. Nah, ini. Yang mana? 2x min 2x sama-sama x kuadrat dengan ini. Kemudian sama-sama x, kemudian sama-sama x. Nah, tinggal kita kurangkan. Minus 2 dengan 4 jadi 2. 5 dikurang 1 jadi 4. 7 dikurang 3 jadi 4. Nah, yang lainnya tetap kita. Nah, inilah hasil penjumlahannya. Pengurangannya. Oke, nah kemudian ada perkalian monomial. Perkalian monomial itu ada beberapa hukum yang berlaku untuk perkalian fungsi monomial. Nah, yang pertama ada hukum yang pertama ini adalah ketika sebuah monomial ini dikalikan, yaitu nilai ini A-nya ini sama-sama A dengan pangkatnya. Nah, kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, seperti itu. Ini harus diingat. Kemudian ini hukum yang pertama. Contohnya misalkan seperti ini. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Maka ini X pangkat A dikali X pangkat B. Nah, ini X kuadrat dikali X pangkat 3Y. Nah, kita kalikan. Ketika dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, kemudian ini juga sama. Dijumlahkan pangkatnya. Kemudian yang ini, yang sama-sama variabelnya, itu bisa kita jumlahkan pangkatnya. Ini 1 ditambah 3, nanti jadi 4. Yang Y-nya, 2 dengan 1 jadi 3. Nah, kemudian hukum yang kedua, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kemudian X pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka berdasarkan hukum yang kedua ini, jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang satunya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Hukum yang ketiga, bilangan pangkat dikalikan dengan bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di sini. X kemudian NK. Contoh, misalkan 7 dikali 5 kuadrat dipangkatkan 3. Kemudian X pangkat 3, Y kuadrat pangkatkan 2. Maka dengan hukum ini 7 pangkat 3, 1 kali 3
5 pangkat 2 kali 3 pangkat 6. Ini juga sama, 3 kali 2, 2 kali 2. Ini adalah, nah itu untuk yang monomial. Kemudian bagaimana yang polinomialnya? Nah, untuk perkalian dua fungsi polinomial itu dapat dilakukan dengan menggunakan hukum distributif. Jadi masing-masing monomialnya kita kalikan sesuai dengan hukum distributif perkalian. Contoh misalkan seperti ini, 2x dikali kuadrat min 5x plus 6. Maka kita kalikan secara distributif seperti ini. Ini berlaku hukum tadi, monomial i kuadrat dengan x dengan i kuadrat, x pangkat 3. 2x dikali min 5x min 2 dikali min 5 min 10. X dikali x itu akannya dijumlahkan x kuadrat. 2x dikali 6, 12x. Nah ini hasilnya. Kemudian kalau tadi satu suku dengan lebih dari satu, kalau ini semuanya lebih dari satu suku, maka kita lakukan perkalian distributif juga. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Nah yang ini juga dikalikan dengan masing-masing suku. Nah, seperti itu. Ini kali ini pangkat 3x pangkat 3, 3 dikali min 3 min 9, x nya dijumlahkan 6x, yang ini 2x kuadrat min 6x plus 4. Kemudian setelah sampai sini sesuai dengan operasi penjumlahan tadi yang sama, antar hubungannya bisa kita gabungkan. Ini ada min 9x kuadrat dengan 2x kuadrat, jadinya min 7x kuadrat. Yang 6x dengan 6x habis 0. Tinggallah di sini. Oke, kemudian ada perkalian istimewa polinomial. Dua buah polinomial disebut binomial konjugat jika salah satu dari binomial tersebut merupakan penjumlahan, sedangkan yang lainnya merupakan pengurangan dari dua buah monomial. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ini suku-sukunya harus sama persis. Ya. Dia cuma beda tanda saja. Itu disebut konjugat. Nah, ini. Kalau dikalikan, maka akan berlaku perkalian istimewa seperti ini. Tidak perlu kita kalikan semua seperti ini. Walaupun bisa juga sama hasilnya. Nah, tapi dengan ini ada pangkat n-nya ya di sini. Nah, dengan perkalian istimewa ini cukup kita pangkatkan, ini kita kuadratkan, kemudian dikurang by pangkat n kuadrat. Nah, itu perkalian istimewa khusus untuk yang bentuk-bentuk konjugat seperti ini. Nah, kalau di bentuk akar kita juga mengenal istilah konjugat ini. Jadi kalau 1 plus akar 5, maka konjugatnya adalah 1 min akar 5 ya. Sekawan ya. Ini konjugat. Ini monomial atau binomial yang seperti ini bentuknya ya. Itu maka berlaku perkalian istimewa seperti ini. Contoh misalkan ini cuma beda tanda saja, tidak perlu kita kalikan ini dengan ini dan ini dengan ini, cukup kita kuadratkan ini minus kuadratkan dengan 6 ya. Nah seperti ini hasilnya adalah ini. Sekarang kita lihat pemfaktoran polinomial. Nah, memfaktorkan polinomial berarti menulis polinomial menjadi bentuk perkalian antara dua polinomial atau lebih. Langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah sebagai berikut. Jadi kita menentukan faktor yang sama nanti dari masing-masing monomial dan selanjutnya keluarkan dari kelompoknya. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada polinomial AX kuadrat plus AY kuadrat
Nah, langkah pertama itu kita tentukan faktor yang sama dari dua sukunya ini. Di sini ada yang sama A. Kemudian yang sama itu kita keluarkan. Kita keluarkan, bentuknya jadi seperti ini. Y kuadrat plus Y kuadrat dalam kurung. Nah, ini namanya memfaktorkan. Jadi, bentuk penjumlahan ini kita rubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. Ini lagi ada contoh 3x pangkat 3 plus 2x plus x. Nah, kita lihat yang mana faktor yang sama dari masing-masing sukunya ini. Nah, di sini kita lihat ada x-nya yang sama. Maka x-nya ini di sini ada x, sini ada x, sini ada x. Kita keluarkan x-nya. Ini jadinya 3x kuadrat plus 2x plus 1. Kemudian 3a kuadrat b plus 5ab dikurang 4b kuadrat. Apa yang sama di sini dari masing-masing suku ini yang sama b-nya. Kita keluarkan b-nya seperti ini. Maka kita menuliskannya dalam kurung 3a kuadrat plus 5a min 4b. Berikutnya pembagian monomial. Nah, pembagian dua buah monomial dapat dilakukan dengan mengikuti hukum-hukum. Ada hukum 4, x pangkat m dibagi x pangkat n itu sama dengan x pangkat m dikali x pangkat minus n. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan sama saja dengan x pangkat m dikurang n. Nah, jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kemudian hukum 5 x per y pangkat m, maka masing-masing pembilang ini dan penyebutnya itu dipangkatkan m. Kemudian hukum pangkat 0. Nah, setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat A-nya tidak 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 ya 0. Selain itu, dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Hukum 7, 1 per A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat minus M. Nah, seperti itu. Ini ada contohnya. Sederhanakan fungsi x pangkat 3 y per y pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi minus 4. Nah, sesuai dengan hukumnya tadi, ketika pecahan seperti ini, maka pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Nah, kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 3 dikali min 4 itu min 12. Kemudian y, 2 dipangkatkan minus 4, jadi 2 dikali pangkat minus 4 minus 8. Atau bisa kita tulis, ini kita pindahkan ke atas jadi y pangkat 8, x y pangkat 8, kemudian x min 12 pindah ke bawah, itu jadinya x pangkat 12. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembagian monomial. Nah, untuk pembagian polinomial itu bisa dilakukan, tapi agak sulit. Nanti kalian coba cari-cari seperti apa pembagian polinomial itu. Nah, tapi dasarnya adalah pembagian monomial ini. Baik, untuk materi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.